Jadi pada saat ini kakak-kakak yang di depan ini mau menemani adik-adik pada saat liburan. Kita akan mengadakan sekolah Injil liburan. Jadi adik-adik jangan khawatir mau ngapain sih pada saat liburan ini. Yang pastinya kita mau memuji Tuhan. Nah, sebelumnya kita mulai persekutuan kita, adik-adik silakan ambil tempat yang bagus, yang sesuai, nggak ada gangguan, supaya pasti badannya lancar, kita nyaman untuk memuji Tuhan. Pada saat ini, sebelum kita mulai, kakak akan memimpin kita dalam doa, meminta pimpinan Roh Kudus supaya Tuhan yang selalu melancarkan acara kita pada saat ini. Mari kita lipat tangan kita, mari kita menutup mata kita, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa yang ada di atas kerajaan surga, kami sangat berterima kasih kepadamu pada saat ini Tuhan. Engkau masih menolong kami, menyertai kami, memberikan kesehatan yang baik kepada kami Tuhan. Dan sampai saat ini kami terus-menerus mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau mempersiapkan hati kami mengikuti acara kami, persekutuan kami, yaitu sekolah Injil liburan. Karena Tuhan yang bersama-sama dengan kami, menolong kami, menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, saat ini mari kita menyanyikan Yesus jagoanku. Menyanyikan lagu Adalah Sukacita Dalam Hatiku.
perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Anak-anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Shalom adik-adik di rumah, selamat pagi. Selamat berjumpa di SIL di hari yang pertama saat ini, yaitu Sekolah Injil Liburan. Kakak percaya adik-adik yang ada di rumah tetap semangat, tetap bersuka cita untuk menikmati hari liburan saat ini. Adik-adik, saat ini kita akan belajar bersama-sama dari cerita Alkitab. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami saat pagi hari ini. Tuhan, kami boleh datang bersama-sama untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami, Tuhan yang menolong kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan, kami boleh tanamkan di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Yesaya pasal 8 ayat 23 dan Yesaya pasal 9 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan buat adik-adik di rumah, silahkan memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Dengan judul perikop, Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar.
engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Adik-adik di rumah, judul kita saat ini yaitu Yesus jagoanku. Yesus jagoanku. Adik-adik di rumah, di sebuah kota yang bernama Nazaret ada dua orang perempuan yang bernama Maria dan Elizabeth. Maria dan Elizabeth ini adalah bersaudara. Maria belum menikah, tetapi ia sudah bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Pada suatu hari, malaikat Tuhan yang bernama Gabriel datang kepada Maria. Lalu Maria pada saat itu ia sangat terkejut dan bertanya kepada malaikat. Ia bertanya kepada malaikat yang mengatakan bahwa, "Siapakah engkau?" Lalu malaikat itu menjawab, "Aku adalah Gabriel. Janganlah takut, sebab engkau akan mendapat kasih karunia dari Allah. Bahwa engkau akan segera mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Maria terkejut dan tidak percaya apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu. Maria menjawab, "Bagaimana mungkin saya bisa mempunyai seorang anak laki-laki sementara saya belum pernah bersuami?" Lalu malaikat itu menjawab bahwa anak tersebut datang dari Allah dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ia akan digelari anak dari yang tertinggi dan ia berkuasa selama-lamanya. Adik-adik di rumah, dan malaikat itu juga berkata kepada Juni Elizabeth, dan mereka bersama-sama memuji Allah. Adik-adik yang ada di rumah, tetapi Yusuf tunangan Maria ini sangat bersedih ketika ia mendengar bahwa Maria telah mengandung. Dan ia berpikir bahwa bayi yang ada di kandungan Maria pada saat itu adalah berasal dari laki-laki lain. Dan Yusuf memiliki rencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam karena Yusuf tidak mau mencemarkan nama baik tunangannya di depan umum. Adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, dan ketika Yusuf sedang tertidur, ia bermimpi malaikat Allah berkata kepada Yusuf. Ia berkata seperti ini, "Yusuf anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan Maria adalah anak Allah atau bayi Roh Kudus, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Adik-adik yang
ada di rumah, Yusuf percaya dan patuh kepada Allah. Ia juga patuh terhadap hukum atau perintah, dan Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Ia bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamai dia Yesus. Luar biasa cerita dari seorang Maria dan Yusuf ini. Adik-adik di rumah, jadi pada saat ini kita diingatkan bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah janji Allah kepada kita semua umatnya yang disampaikan di dalam Alkitab Yesaya pasal 8 ayat 23 dan Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Adik-adik yang ada di rumah, dan sekarang ini bahwa janji Tuhan selalu ditepati oleh Allah kepada kita, dan kita tidak perlu khawatir atau kecewa karena segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita tepat pada waktunya. Adik-adik di rumah, demikian cerita Alkitab yang kita dengarkan pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh aplikasikan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah semakin hari kami boleh bertumbuh di dalam iman dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik di rumah, saat ini kita masuk di dalam prakarya adik-adik di rumah. Ada 5 pertanyaan yang akan dijawab adik-adik di rumah dan akan membuat video. Yang pertama, pertanyaan yang pertama buat adik-adik di rumah adalah, apakah adik-adik sekarang ini sedang menantikan sesuatu dari orang lain, entah dari kakak kita, dari mama, papa, atau adik kita? Dan yang kedua adalah, apakah adik-adik dalam menantikan sesuatu bersabar dan hingga mendapatkannya? Yang ketiga yaitu, bagaimana perasaan adik-adik setelah mendapatkan apa yang telah dinantikan tersebut. Yang keempat adalah, bagaimana perasaan adik-adik kalau tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Dan yang terakhir adik-adik adalah, apa yang adik-adik dapatkan dari cerita tentang nubuatan kelahiran Yesus Kristus. Itu adalah prakarya adik-adik di rumah. Silahkan dikerjakan di rumah dengan membuat video. Oke adik-adik, sampai jumpa. Oke adik-adik, wah seharian hari ini kita udah mendengarkan firman Tuhan, udah memuji Tuhan. Pasti hari libur kita lebih menyenangkan lagi. Pada saat ini kakak-kakak yang di depan ini mau berpamitan. Tetap semangat, tetap kuat, dan tetap jaga kesehatan adik-adik dalam liburan ini, biar masuk sekolah nanti tetap dalam tubuh yang sehat. Tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu adalah Sukacita.